Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rati TV. Wah, senang banget ya kali ini kita ketemu di bulan suci Ramadan di tahun ini. Walaupun mungkin suasananya berbeda, tentunya Ramadan pada kesempatan kali ini harus kita sambut dengan gembira. Dan segembira itu, Rati TV kasih kalian program baru yaitu Lodong Ramadan. Jadi ini program spesial Ramadan dari Rati TV untuk para pemirsa tercinta Rati TV. Nah, Lodong Ramadan ini kita akan mengupas para pelaku UMKM terutama di bidang kuliner yang mereka concern sama makanan-makanan khas Ramadan dan juga Lebaran. Dan kali ini kita ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Bulus Pesantren. Kita bakal ngulik satu tempat, ini mungkin teman-teman juga udah pada kenal semuanya sama Alisa Factory. Kalau biasanya dikenal sama sate ambal kemasannya, ternyata mereka punya satu produk khusus bulan Ramadan. Dan kira-kira apa? Langsung aja kita masuk. Let's go. Tapi sebelum itu kita harus pakai masker dulu supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pemirsa Rati TV, kita saat ini udah bareng sama ownernya dari Alisa Factory. Ada Mbak Titin. Mbak Titin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Dede. Sehat ya. Ini luar biasa kita ketemu lagi di bulan puasa tahun ini. Walaupun mungkin suasananya agak berbeda gitu ya Mbak. Tapi ini luar biasa loh, ternyata Alisa Factory dari yang memang dikenal sama sate ambal kemasannya, ternyata sekarang produknya udah banyak. Dan bisa kita lihat di atas meja sini ada produk-produk dari Alisa Factory. Ini luar biasa pokoknya. Mbak Titin dan Mas Rohman serta teman-teman yang ada di sini dengan produk-produknya. Mbak Titin, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum nanti kita bakal lihat juga proses pembuatan dari cookies premium Lebaran dan juga ada beberapa produk lain, ada mak rempong, terus lanting oven juga, ada sate ambal yang memang produknya dari Alisa Factory. Mbak Titin, kalau Alisa Factory ini kan memang udah dikenal sama sate ambal kemasannya, pasti semuanya udah tahu gitu ya. Sate ambal kemasan produknya Alisa Factory. Tapi kenapa sih pada akhirnya, terutama di bulan Ramadan kali ini, akhirnya ada cookies premium Lebaran juga, terus habis itu ada mak rempong juga, ada lanting oven juga. Ini ceritanya sebenarnya gimana Mbak Titin? Iya, jadi awalnya gini Mas Dede, di lingkungan kami itu kan banyak sekali ibu-ibu yang belum memiliki pekerjaan. Gitu. Jadi kenapa kemudian jadi banyak banget? Itu sebenarnya karena banyak yang datang ke rumah, terus kemudian mereka minta lowongan pekerjaan. Jadi ketika kita membuat produk, itu alasannya bukan untuk keuntungan kita semata gitu, tapi lebih ke impact sosial untuk ke lingkungan sekitar. Jadi ada pemberdayaan masyarakatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja di tempat kami itu tidak mensyaratkan lulusan harus apa, kemudian harus profesional seperti apa, itu enggak. Tapi di sini semuanya berawal dari belajar bersama. Kemudian memang istilahnya ketika seperti sekarang misalnya kue kering sebenarnya bukan produk yang tiba-tiba. Jadi background saya sendiri itu dari tahun 2009 kita sudah selalu memproduksi kue kering setiap musim gitu. Setiap musim itu kita bikin kue kering. Cuma makin kesini itu makin belajar banyak hal ya, tentang branding, tentang marketing, tentang promosi. Akhirnya kita mengerucutkan. Jadi istilahnya kita lebih segmented gitu. Jadi kalau yang dulu itu 2009 sampai 2015 itu kita konsinyasi ke retail modern ya, ke Jadi Baru, ke Rita, kemudian ke toko-toko oleh-oleh untuk cookiesnya sendiri. Tapi sejak tahun 2017-2018 sampai sekarang itu kita hanya memproduksi kue kering yang premium. Oh, kue kering yang premium. Nah ini kan yang pemirsa penasaran pastinya bedanya apa sih kue kering yang biasa yang mungkin kita jumpai di pasaran gitu sama kue
kering yang premium ini Mbak Titin? Oh iya, kalau untuk yang kue kering premium ini memang dari bahan-bahannya sih sudah beda Mas. Jadi istilahnya kalau dari jenisnya saya tidak suka terlalu banyak jenis. Jadi istilahnya yang kue khas Lebaran itu kan ya ada nastar gitu ya, ada kemudian putri salju, ada kastengel gitu. Itu kita produksi karena itu best seller ya di setiap musim gitu. Cuma setiap tahun kita punya produk unggulan nih. Jadi ada mengeluarkan satu jenis yang itu memang unggulan gitu. Oke. Nah ini kalau tahun ini apa nih Mbak Titin? Ada palm cheese. Oh, palm cheese. Mana nih yang palm cheese? Oke. Jadi palm cheese. Ini bentuknya ini kayak nastar gitu. Iya, kayak bulat-bulat gitu. Tapi yang membedakan apa nih palm cheese ini? Oh iya, itu berbalut gula semut. Wow, ini gula semut ini keren banget produknya Kebumen gitu ya? Iya betul, dan itu aman buat diabetik. Jadi istilahnya kan biasanya cookies-cookies itu mengandung gula pasir ya, atau ya bisa dikatakan mereka tidak ramah lah untuk penderita diabetes. Tapi kita coba tahun ini keluarkan produk yang itu lebih sehat. Lebih sehat dan lebih lokal ya, artinya kita menggunakan gula semut organik yang kita akhirnya di beberapa seperti di Bank Indonesia, di kantor OJK itu menjadi kue yang paling favorit gitu. Karena yang tadi disampaikan Mas Dede ya, kenapa ini dikatakan premium itu dari bahannya Mas. Jadi salah satu ciri cookies premium adalah ketika dimakan dia nggak bikin haus. Oh, nggak bikin haus. Jadi nggak meninggalkan aftertaste-nya itu gandul gitu loh. Oke, ini jadi bikin penasaran sebetulnya sih rasanya seperti apa gitu ya. Apalagi ini yang menjadi best seller juga, best seller tahun ini juga, dan ini jadi salah satu apa ya produk unggulan dari Alisa Factory. Dan sudah terbukti kemarin baru 2 hari yang lalu sampai hari ini nanti sore masih ada pengiriman untuk hampers ke Bank Indonesia dan ke OJK. Jadi OJK itu Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Kanwil Jawa Tengah, ada di Semarang. Wow, ini untuk luar biasa. Hampers produk lokal. Alhamdulillah Jawa Tengah walaupun kami dari Kebumen istilahnya, tapi di Jawa Tengah sendiri sudah bisa diterima. Diterima, betul. Dan ini salah satu hal yang membanggakan terutama untuk Kabupaten Kebumen, dan kue kering ini sudah bisa dibawa sampai ke nasional bahkan gitu ya Mbak Titin. Nah ini pemirsa juga pasti penasaran seperti apa sih proses pembuatannya. Nanti saya boleh lihat ya Mbak, intip ke belakang gitu ya. Nah untuk pemirsa Rati TV, ikuti terus perjalanan kita di Alisa Factory. Kita akan lihat seperti apa proses pembuatan kue kering premium Lebaran. Nah, pemirsa Rati TV, sekarang kita udah masuk di ruang produksi Alisa Factory. Nah, ada Mbak Titin juga, terus ada ini, kenalin dulu Mbak Titin, namanya siapa? Oh iya, ini Mbak Hasanah. Dan hari ini kita mau lihat seperti apa pembuatan sagu irut. Sagu irut. Nah, ini juga kayaknya di Lebaran yang sebelum-sebelumnya mungkin kalau pemirsa Rati TV kadang-kadang nggak ada ya ini sagu irut. Nah kita bakal lihat seperti apa proses pembuatannya sagu irut. Ya oke, pertama kali ini kita kenalin dulu nih bahan-bahannya. Untuk bahan utamanya ini ada sagu irut ya. Jadi sagu irutnya itu kita sangrai dulu ya Mbak Sanah ya. Disangrai dengan pandan. Karena memang kalau untuk sagu itu salah satu kuncinya adalah dia harus disangrai. Supaya dapat perulnya. Jadi tekstur ngeprulnya itu. Jadi kalau sagu irut ini keutamaannya adalah dia baik untuk pencernaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya
anak autis atau mungkin punya masalah dengan jantung dan segala macamnya, kan dia memang tidak boleh menggunakan tepung terigu ya. Nah, kita kasih alternatif pakai tepung irut. Selain baik untuk pencernaan, dia free gluten. Oke, selain itu ada apa lagi, Mbak? Oh iya, ini untuk telurnya kita menggunakan 4 butir untuk 1.400 gram tepung irut yang sudah disangrai. Oke. Jadi ini perbandingannya segitu ya. Jadi Royal Palmianya 3 saset itu 600 gram. Kemudian sagu irut yang sudah disangrai itu 1.400 gram. Kita cuma pakai 4 telur. Oh, 4 telur. Ini pun nanti cuma diambil kuningnya saja. Oke. Terus kita menggunakan ini pakai gula halus itu yang sudah diayak 600 gram. 600 gram. Oke. Terus ini kita gunakan santan kara. Untuk 1 resep 1.400 gram itu kita menggunakan 3 saset yang 65 ml. Oke, jadi mudah didapat sebetulnya bahan-bahannya ya. Betul. Terus ini yang mungkin yang agak mahal cuma di kejunya. Keju. Nah, karena memang ini namanya sagu irut keju, jadi dia penting banget kita menggunakan jenis keju yang edam ini. Jadi kenapa harus pakai edam? Biar wanginya dapet. Nanti tekstur di look kuehnya dia juga akan ada oren-oren gitu. Jadi cantik. Oke, jadi ini bahan-bahannya sebetulnya mudah didapat dan ini buat pemirsa Rati TV yang mau praktek di rumah juga bisa banget ya, bisa, mungkin sambil mengisi waktu luang gitu ya. Nah, ini Mbak Titin, kalau misalkan ada nih misal kelompok ibu-ibu PKK atau misalkan kelompok Karang Taruna mungkin yang masih muda-muda pengen belajar ke sini gitu, boleh nggak sih Mbak Titin? Boleh banget. Kebetulan memang 2 pekan yang lalu kita juga baru mengadakan kelas gratis untuk 50 ibu-ibu. Oh, 50 ibu-ibu. Iya, jadi saya bilang gratis tapi hanya mengganti bahan. Itu pun bahannya kemarin itu 4 resep. Kena cas 35.000 untuk 4 resep. 4 resep hanya 35.000. Iya, dan kita bikinnya banyak. Jadi ibu-ibu pulang dari pelatihan bawa pulang hasil pelatihannya. Di kami sendiri tidak memungut biaya untuk pelatihannya. Jadi ilmunya hanya bahannya aja gitu. Karena bahannya itu nanti kalau saya bikin cuma 1 resep mungkin nggak kena cas. Tapi kan pengennya ketika bikin praktek dibawa pulang. Nah, itu yang kemudian harus bikin sesuai dengan jumlah peserta. Nah, ini sepertinya bahan-bahannya udah mulai dicampur nih Mbak Titin. Ini yang di mixer itu nanti ada 3 jenis bahan ya. Tadi ada kuning telurnya, kemudian ada Royal Palmianya, dan ini ada gula halusnya. Gula halusnya, oke. Jadi 600 gram Royal Palmia, 600 gram gula halus, dan 4 kuning telur. Nah, ini udah proses mixing. Mixingnya ini nggak perlu terlalu lama, dan buat mbak-mbak atau ibu-ibu yang belum punya mixer nggak usah berkecil hati. Ini bisa cuma diaduk aja pakai sendok bisa. Oh, bisa? Bisa. Oh, oke. Atau ada yang whisk, itu juga bisa. Mungkin kalau misalnya nggak harus ya, memulai usaha itu harus dengan alat yang alat yang mahal gitu. Mahal enggak. Nah, ini kalau untuk pembuatan ini kalau misalkan komposisinya salah, nanti biasanya yang paling bentuknya nggak cantik. Oh, bentuknya aja Jadi nggak ada. misalnya, Rasanya gimana rasanya tuh, Mbak? Kue kering tuh nggak ada gagalnya kalau Nggak ada gagalnya. selama nggak gosong tuh masih bisa dimakan gitu ya. Maksudnya cuma Masih aman. tinggal masalah bentuknya aja kan. Oh, Maksudnya oke. apakah layak jual atau tidak layak jual kan dari looknya gitu. Iya, benar. Oke, ini dicampurnya Campur dengan spatula biasa spatula aja. ya. Oke. Nah, ini proses pencampuran. Jadi bahan-bahan masih dicampur. Kalau mau pakai tangan udah masuk terigu nggak masalah. Oke. Ini kalau segini bisa dapat berapa toples nih, Mbak? Kalau itu yang 600 ml 12 ya, Mbak ya? Sekitar 12 ya. Sekitar 12 ukuran toples 600 ml nanti saya. Oke. Nah, jadi ini salah satu cara juga ya mungkin untuk ibu-ibu selain di rumah nggak ngapa-ngapain bisa tetap produktif, terutama lagi bulan puasa. Ini bikin kue kering dan ini ada beberapa produk juga dari Alisa Factory. Salah satunya adalah sagu irut ini. Dan ini yang keren banget. Jadi teman-teman semuanya bisa belajar ke sini. Boleh banget. Boleh banget ya, bisa belajar ke sini. Terus habis itu atau besok tanggal 25 April ya, sekali lagi bisa ikut juga workshopnya di Rumah Marta Tila Argombong. Di sana cuma bayar berapa tadi Mbak? 25.000 ya? 25.000 itu untuk ganti bahan dan hasil praktek dibawa pulang. Nah, jadi kapan lagi cuma 25.000 bisa 2 resep.
2 resep. Sagu irut keju dan palem cheese. Ah. Semuanya premium. Semuanya premium. Nah, ini udah mulai proses pencetakan. Ini tinggal di ini aja. Iya. Agak ditekan. Oh gitu kan. Putar. Putar gini. Iya, berhenti dulu. Putar. Berhenti aja dulu. Berhenti, putar. Terus Ya, diangkat. udah. Ya. Ini proses pencetakannya dan setelah ini berarti langsung masuk oven gitu ya, langsung Iya. masuk oven. Nah, itu dia proses produksi dari produk-produk Alisa Factory dan ini salah satunya ya Mbak ya. Iya, sagu irut keju. Sagu irut keju yang bisa didapetin oleh teman-teman semuanya. Dan selain itu kalian kalau mau belajar sekali lagi bisa ke sini ke Alisa Factory di Desa Tambak 7. Tambakrejo, Kecamatan Bulu Di Pesantren. Maps gampang banget. Kalau diketik Alisa Factory dia langsung kelihatan. Atau sate ambal kemasan langsung di map langsung kelihatan. Langsung kelihatan, langsung aja di search di situ. Terus habis itu kalau mau ikut workshopnya di Rumah Marta Tilaar tanggal 25 April 2021 cuma bayar 25.000 jam 13. 13 ya. Dapat 2 resep. Dapat 2 resep dan setelah ini produk-produk yang kita bikin akan kita oven ya, dan nanti kita bakal kenalin satu persatu produk dari Alisa Factory dan kira-kira harganya berapa aja kita intip nanti. Nah itu dia, tadi kita udah lihat seperti apa proses pembuatan dari produk-produk Alisa Factory dan ini produknya ada di sini semuanya. Kita bakal kenalin satu persatu nih Mbak Titin ya. Boleh. Mulai dari yang memang ini produk awal atau bisa dibilang ini sebagai produk unggulan dari Alisa Factory yaitu sate ambal kemasan. Nah ini kayaknya udah pada nggak asing lagi ya sama yang namanya sate ambal kemasan. Bahkan ini kayaknya pemasarannya juga udah kemana-mana gitu ya Mbak Titin ya? Untuk kemarin pandemi sempat semua ke luar negeri itu kita off gitu. Tapi di awal tahun 2021 ini kita sudah coba untuk kirim-kirim sampel lagi ke buyer-buyer di Amerika dan di Qatar. Alhamdulillah dua-duanya responnya positif. Responnya positif. Jadi ini penjualannya udah sampai ke luar negeri. Ini kalau ngomong-ngomong soal harga nih Mbak, ini kan pada penasaran juga ya. Harganya berapa sih sate ambal kemasan gitu? Iya. Kalau untuk harga itu untuk yang isi 10 tusuk kita bandrol itu harganya 30.000 untuk ayam biasa. 30.000 untuk ayam biasa. Kemudian 35.000 untuk ayam kampung. 35.000 untuk ayam kampung. Yang isi 10 tusuk. 10 tusuk. Kalau yang ini kan 20 tusuk nih Mbak Titin. Iya, Berapa betul. nih harganya? Kalau ini untuk yang ayam biasa itu kita harga 55.000. Untuk kalau yang ayam kampung kita harga 65.000. Oke, ini terjangkau banget ya. Jadi ini terutama untuk teman-teman yang mungkin berada di luar kota, kangen sama yang namanya sate ambal, sate khas Kebumen, bisa langsung diorder Yang ya. nggak bisa mudik, Yang nggak bisa mudik juga karena ada larangan gitu ya. Jangan sedih, ini bisa diorder lewat online ya. ada di Shopee, Tokopedia, kita ada di Instagram juga. Kalau IG-nya itu @by_sate_ambal_kemasan. @by_sate_ambal_kemasan. Kalau di Shopee terus Shopee. di marketplace yang lain apa nih? Pakai Alisa Food, Alisa Foods. ada S-nya belakang. Oh, Alisa Foods, langsung aja diklik di situ. Jadi ini gampang banget kalau mau order ya. Iya betul. Yang menarik juga ini ada produk namanya Mak Rempong atau lauk instan khas Nusantara. Ini biasanya kan kadang-kadang ya orang tuh kalau sibuk apalagi lebaran, puasa kayak gitu kan malas masak. Nah, ini bisa jadi solusi. Ini lauk Buat instan sahur juga khas- praktis banget. Buat sahur, buat buka Iya, juga ini praktis banget. Nah, ini variannya ada apa aja nih Mbak Titin? Yang best seller ya, yang saya sampaikan itu ada sini rica entok. Oh, rica entok. Ada rica Oke. entok yang best seller, kemudian ada bebek pedas bumbu ireng, terus ada cumi cabai hijau, terus kemudian ada ikan bumbu kuning, ada pepes ikan kembung juga, ada pepes ikan patin, kemudian ada belut,
yang nggak pedes itu ada semur ayam kampung. Jadi Terus kemudian yang best seller banget ini baru tahun ini nih kita luncurkan itu ada ayam suwir kecombrang. ayam suwir kecombrang. Iya, betul. Waduh, ini semuanya bikin ngiler ya Mbak Titin. Ini kalau harganya dari harga berapa sampai berapa nih? Kisaran Kita ada harganya? harga satuan, ada harga paket gitu. Ada kan. satuan, ada harga paket. Iya, kalau harga paket mulai dari 100.000 bisa dapat 3 macam. Oke, 100.000 Iya. bisa dapat 3 macam nih kalau. Iya, kalau ini yang ini 4 macam tuh boleh dari harga 120.000. Oh, 120.000. Ini udah Bisa dapat 4 4 macam. Bisa 4 macam. Jadi bisa pilih apa aja gitu Iya, Mbak Titin betul. ya. Ini awet nggak sih Mbak Titin? Sama seperti sate, Mas. Oh, sama seperti sate. Jadi dia sam- bisa 6 bulan di suhu ruang tanpa harus masuk kulkas, masuk freezer. Terus manasinnya juga gampang banget. Jadi mungkin ini bisa kita buka ya. Jadi ini bisa untuk alternatif teman-teman semuanya yang males masak ya. Ini Jadi cara ini- masaknya gimana nih Mbak? Tinggal dimasukin aja ke magicom. Oh. Di atas nasi itu nggak usah diapa-apain, udah kayak gini aja masukin ke atas nasi. Ini kan sudah food grade ini. Dia food grade, masukin di atas nasi, ditutup, nanti 3-5 menit tinggal dibuka, Oh, langsung jadi. langsung jadi. Instan banget memang bener-bener Atau kalau ya. misalnya yang nggak mau di atas nasi takut kotor nasinya atau gimana, bisa ini direbus dengan kemasannya. Oh, direbus dengan kemasannya. Iya betul, juga sama 3 menit sampai 5 menit. Jadi ini benar-benar lauk instan Nusantara yang bisa kalian nikmati dengan berbagai varian. Harganya sangat terjangkau dan tanpa dipanaskan bisa langsung dimakan. Oke, kita lanjut lagi lanting oven. Nah, ini dia lanting khas Kebumen yang ini dibuat lebih menarik lagi dengan ini ikon Kebumen ya. Iya, betul. Cepetan gitu. Nah, ini Cepetan. ada varian rasa apa aja, Mbak Titin? Ada 7. Ada 7. Ada 7 varian rasa. Jadi ada yang bawang original, kemudian ada rasa sambal pecel, rasa sambal terasi, ada rasa seblak, Oh, ada seblak juga. ada rasa keju, rasa jagung bakar, dan satunya itu rasa barbeque. Kalau biasanya mungkin kalau kita nemu lanting-lanting di pasaran ini digoreng, tapi kalau yang ini di oven. Iya, jadi jadi- khasnya apa nih Mbak? Rasanya mungkin beda Iya, atau? karena proses di oven itu jadi dia menghasilkan produk yang teksturnya lebih renyah. Dan produk yang terakhir ini produk spesial Ramadan Iya. dan Lebaran di tahun ini ada beberapa produk ya. Ini mulai dari ini yang mulai dari best seller dulu Mbak. Ini palm cheese. Palm cheese. Dari Alisa Factory. Palm cheese itu jadi rasanya itu dia gurih gitu, lumer di mulut karena perbandingan tadi ya mentega dengan butternya 50-50, kemudian kita padu dengan keju parmesan dan kita balur dengan gula semut. Jadi ada sedikit manisnya dari gula semutnya, tapi dia nggak sampai yang over gitu ya. Jadi hanya sedikit rasa manisnya. Rasa gitu. manisnya sedikit. Iya, Jadi dan aman. Yang lebih kuat itu berarti rasa kejunya. Iya gitu betul. ya. Jadi dia gurih, kres gitu, khas parmesan serbuk. Oke. Nah ini kalau ngomongin tentang harga, Mbak Titin, ini harganya berapa nih? Jadi ada satu itu hampers besek, jadi pakai besek, terus kemudian isinya gini, di dalamnya tuh toples-toples silinder seperti ini, isinya 3 macam. Dengan kemasan besek yang cantik itu harganya dari kita 110.000. 110.000 Iya, ya. boleh milih apa aja. Boleh dalamnya. milih variannya apa aja. Ini Nastar. nastar ya. Nastarnya juga kita tetap original pakai cengkeh ya, karena cengkeh itu buat saya itu pemberi aroma, selain juga dia juga istilahnya itu penambah aroma, kemudian dia menjadi khas dari nastar itu sendiri. Oke. Jadi ada aroma-aroma cengkehnya Iya ya. betul, Ini wangi gitu. Harga hampersnya tadi yang besek 110. Kemudian ada yang paket hampers box isi 4 macam, itu ada mete, mete premium, kemudian ada palm cheese, ada nastar dan sagu irut keju. Oh, oke. Itu harganya berapa Mbak Titin? Itu 120.000 untuk 4 jenis ini. 120.000 untuk Sudah 4 dikemas jenis. dalam box yang cantik. Jadi ini bisa dipilih produk-produk dari Alisa Factory dan ini luar biasa sekaligus untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah Bulus Pesantren tentunya. Terima kasih sekali lagi Mbak Titin. Ya, sama-sama, Mas Ya, Dede. terima kasih nih hari ini kita bisa berkunjung dan sekaligus memperkenalkan produk-produk dari Alisa Factory yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya
terutama untuk khusus bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ya, Mbak Titin. sama-sama Mas Dede. Terima kasih sudah berkunjung. Iya. Semoga Rati TV makin sukses. Amin. Dan untuk pemirsa Rati TV, terima kasih udah ngikutin kita hari ini di Alisa Factory. Dan tentunya kita bakal kasih lagi rekomendasi-rekomendasi untuk teman-teman UMKM, terutama yang berkecimpung di bidang kuliner khas Ramadan. Kira-kira ada apa lagi? Ikuti terus di Lodong Ramadan. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.